Halo, apa kabar? Berjumpa kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Bersama saya di channel Gandhi Oke. Kali ini saya akan memaparkan materi menghayati puisi bagian 1. Selamat menyimak. Menghayati puisi kelas 10 SMK. Apa saja materi yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian puisi. Struktur batin puisi. Struktur fisik puisi. Cara memahami makna puisi. Dan yang terakhir, contoh puisi dan maknanya. Materi ini dirangkum dalam puisi bagian 1. Apakah kalian pernah membaca puisi? Puisi apa yang kalian baca? Apakah kalian memahami puisi yang kalian baca? Untuk lebih memahami puisi, simaklah uraian materi puisi bagian 1 ini dengan saksama. Pengertian puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berasal dari imajinasi penyair, hasil dari mengekspresikan emosi dan suasana hati. Puisi berwujud tulisan yang ada di dalamnya terkandung irama, rima, dan lirik dalam setiap baitnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi puisi adalah karya seni berupa tulisan menggunakan kualitas estetika atau keindahan bahasa, sehingga berfokus pada bunyi, irama, dan penggunaan diksi. Unsur pembangun puisi. Puisi dibangun berdasarkan unsur berikut. Yang pertama adalah struktur batin. Yang kedua, struktur fisik. Apa saja struktur batin dari unsur pembangun puisi? Yang pertama adalah tema, rasa, nada, suasana, dan amanat. Sedangkan struktur fisik yaitu diksi, imaji, tipografi, kata konkret, perifikasi, bahasa figuratif, dan yang terakhir rima. Berikut penjelasan struktur batin dan struktur fisik dari unsur pembangun puisi. Struktur batin puisi yang pertama adalah tema. Tema merupakan unsur utama dalam puisi. Tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari sebuah puisi. Ada bermacam-macam tema yang dapat digunakan untuk menulis puisi, seperti keagamaan, nasionalisme, kehidupan alam, lingkungan hidup, kemanusiaan, perjuangan, kisah kehidupan manusia, atau kritik sosial. Rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap puisinya, karena puisi merupakan ungkapan perasaan. Rasa dapat ditelusuri dari latar belakang pengarang,
pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, pengalaman sosiologis, dan psikologis pengarang. Nada. Nada disebut juga tune. Nada berhubungan dengan tema dan rasa, serta sikap yang dihadirkan penyair pada pembaca. Sikap tersebut dapat berupa nada sombong, menggurui, mendikte, rendah diri, mengajak memecahkan masalah, menganggap bodoh, atau menyerahkan masalah pada pembaca. Struktur batin puisi yang berikutnya adalah suasana. Suasana adalah perasaan pembaca setelah membaca puisi. Suasana adalah efek yang dirasakan pembaca setelah membaca atau menyimak puisi yang dibacakan oleh pembaca puisi. Misalnya, saat membaca puisi yang menggambarkan kondisi alam, pembaca akan merasa damai. Saat membaca puisi dengan penuh semangat, maka pembaca akan merasakan suasana yang sama. Menentukan suasana dalam puisi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, membaca atau menyimak puisi dengan saksama. Kedua, memperhatikan diksi yang digunakan dalam puisi. Tiga, memperhatikan teknik pembacaan seperti artikulasi, intonasi, penjedaan, dan ekspresi pembaca puisi. Struktur batin puisi yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi kepada pembaca. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Memahami makna puisi. Memahami puisi berbeda dengan memahami prosa. Agar dapat memahami isi puisi, hal yang dapat dilakukan adalah memahami kata-kata yang digunakan pada puisi tersebut, baik makna denotasi, makna konotasi, maupun perlambangan. Berikut beberapa langkah untuk memahami makna puisi. Pertama, membaca puisi secara keseluruhan. Berikutnya, menemukan kata kunci dalam setiap baris atau larik dalam puisi. Menguraikan bait puisi ke dalam bentuk prosa. Menafsirkan makna kata dalam puisi. Dan yang terakhir, mengaitkan isi puisi dengan kehidupan. Contoh: Padamu Jua, karya Amir Hamzah. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu, seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar, setia, selalu. Satu kasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayup,
hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku, gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik menarik angin serupa darah di balik tirai. Kasihku sunyi menunggu seorang diri, lalu waktu bukan giliranku, matahari bukan kawanku. Meski sekilas terlihat seperti sajak yang mengisahkan pertemuan sepasang kekasih yang telah berpisah cukup lama, sajak ini lebih merujuk pada makna tentang pertemuan abadi, yakni pertemuan seseorang dengan Tuhan setelah meninggal dunia. Kekasih tak harus selalu berarti manusia. Kekasih yang dimaksud dalam puisi tersebut adalah Tuhan, yang tak pernah berhenti mencintai meski umatnya senantiasa berpaling. Struktur fisik puisi. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan kata-kata dalam puisi hendaknya bersifat puitis atau kata-kata yang mempunyai efek keindahan. Pemilihan kata sangat berkaitan dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh atau imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata konkret salju. Salju melambangkan kebukuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Perifikasi. Perifikasi yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Rima
adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, dan akhir baris puisi. Ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Ritma sangat menonjol dalam pembacaan puisi. Bahasa figuratif. Bahasa figuratif adalah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif disebut juga majas. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdok, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satir, pars pro toto, totem pro parte, hingga paradoks. Rima. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima disebut juga dengan persajakan. Rima juga bisa diartikan bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf-huruf atau kata-kata dalam larik, dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Demikian penjelasan tentang materi menghayati puisi bagian 1. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.